Izinkan malam hari ini saya share kepada saudara mengapa hubungan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita baca teksnya dalam Markus 11 ayat 25 dan 26. Ya, yuk kita baca dengan semangat saudara. Meskipun hari ini hujan, jadi ada beberapa yang ya saudara-saudara kita yang belum bisa datang ya. Tetap semangat, amin saudara. Amin, haleluya. 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, apa yang Yesus ngomong, yang dicatat oleh Markus, ini sesuatu yang sangat serius, betul gak saudara? Ini adalah sebuah komen. Pengampunan tidak mudah, tapi harus. Coba kasih tahu dulu kiri kanan saudara. Pengampunan itu gampang. Mengampuni kan tidak gampang saudara. Ya, ada orang yang bisa hidup dalam dendam, kemarahan. Itu bertahun-tahun loh saudara. Dan itu berbahaya. Nomor satu kenapa? Melanggar perintah Tuhan. Yesus bilang bahwa kalau kamu mau doa, kalau kamu ada di mezbah, ada sesuatu dalam dirimu, ampunilah. Berarti apa saudara? Ada hubungan erat antara pengampunan dengan jawaban doa, betul nggak saudara? Yesus bilang nggak perlu, jangan kamu mau berdoa, stop, ya kan? Ada yang nggak beres dalam dirimu. Apa itu? Mungkin kemarahan, mungkin dendam. Mungkin kekecewaan, saudara. Ya, saking kecewanya sampai kujiwa katanya. Lepaskan dulu pengampunan, kata Tuhan Yesus. Ya saudara, nah kenapa kok membangun hubungan? Karena kalau kita marah, kita kecewa, kita nggak bisa lepaskan pengampunan. Pasti hubungan putus saudara. Atau rusak seenggaknya. Ya kan, saudara pernah nggak lihat orang, kalau itu bukan saudara ya, yang bermasalah dengan seseorang, ketika dia jalan, di mall ini misalkan saudara. Ya kan, dia lagi jalan, dia ketemu sama si biang kerok itu, dia menggok saudara. Ya, atau dia pura-pura enggak lihat. Saudara, itu memutuskan hubungan. Hubungan penting. Kenapa saudara? Karena kita diciptakan dalam keserupaan dengan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan siapa saudara? Benar, itu enggak salah. Tapi kalau literal, kita diciptakan segambar dan serupa dengan kita. Tadi ayatnya bunyinya gimana? Baiklah kita, saya enggak bohong, bukan ayatnya. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Aneh ya saudara ya. Kenapa kok Alkitab enggak bilang baiklah saya menciptakan manusia segambar dan serupa dengan saya. Karena Allah kita itu adalah Allah yang berelasi. Kenapa berelasi? Karena ada 3. Waduh, berarti Allahnya orang Kristen itu 3. Hati-hati saudara. Ya, ada ajaran yang namanya triteisme. Yaitu kekristenan yang menyimpang. Yang kita sembah itu 3. 3 tapi esa. 3 tapi ada di dalam kesatuan yang sempurna, perfect, utuh. Pribadinya ada 3, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi Bapa dan Putra dan Roh Kudus ini punya hakikat yang sama. Dalam bahasa Ibrani dipakai istilah echad. Echad itu artinya perfect unity. Kesatuan yang utuh, saudara. Tidak ada pemisahan dalam bentuk apapun untuk Tritunggal. Ya. Loh, Tritunggal itu kayak apa sih Pak? Bapa, oke, Putra, oke, Roh Kudus. Lah satunya di mana? Hakikatnya. Ketiganya itu Allah, saudara. Mereka tidak terpisahkan. Mereka tidak
pernah ada nggak enakan satu. Jadi nggak pernah tuh Bapak bilang sama Roh Kudus, kapan gue putra rada mencek nul. Itu enggak pernah, Saudara. Tidak pernah ada gesekan. Mereka ada dalam sebuah kesatuan harmoni yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Ada orang nanya, Pak, kalau gitu ya, saya kasih perumpamaan, Pak Daniel, Pak Rendra, Pak Robert. Saya bukan Pak Rendra, saya bukan Pak Robert bukan saya, Pak Robert bukan Pak Rendra bukan Pak Robert juga bukan Pak Rendra, Pak Robert juga bukan Pak Daniel. Nangkap ya Saudara ya? Itu 3 pribadi. Dan 3-tiganya manusia. Seperti itu Pak ya? Tidak. Ya. Kita ini 3, tapi mungkin sama-sama manusia, tapi kita ini enggak satu Saudara. Ya kan? Iya. Coba saya tanya, Robert, hobimu makan apa? Nasi goreng. Pak Rendra hobinya apa? Bakso. Saya banyak makannya Saudara. Ya, 3-tiganya saya suka, kan beda kan, betul gak? Bapak Putra Roh Kudus enggak, kehendaknya satu. Pikirannya satu. Amin Saudara. Keputusannya satu. Saya bisa beda keputusan sama Pak Rendra. Tapi Tritunggal tidak. Nah apa yang kita bisa belajar dari sini? Ada 3 pribadi, mereka berelasi satu dengan yang lain. Makanya ada ayat yang berkata God is love, Allah adalah apa? Kasih, itu ya dan amin. Kenapa? Karena kasih itu harus dipraktekkan untuk itu jadi real, jadi nyata. Saudara. Nah bagaimana mungkin kalau Allah itu tunggal. Jadi kalau dalam bahasa Sanskerta itu jelas. Ada beda antara tunggal dengan esa. Ya, makanya Pancasila itu kita aminkan. Karena sila yang pertama berkata apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bapak-bapak founding father Indonesia, saya percaya itu dikasih ilham sama Tuhan Saudara. Ya, untuk menulis Pancasila. Nah Saudara, dia esa. Bapak, Putra, Roh Kudus. Bapak mengasihi Putra. Putra mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapak. Roh Kudus mengasihi Putra. Putra mengasihi Roh Kudus, Putra mengasihi Bapa. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain dalam kekekalan. Mereka tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Nah kita diciptakan menurut pola itu. Ya Saudara. Makanya kalau sudah baca kitab Kejadian, sejak penciptaan pertama terang, lalu kemudian daratan ini pisahkan, bikin benda penerang dan lain sebagainya. Semua kalau saudara perhatikan, itu diakhiri dengan kata baik. Tuhan melihat semuanya itu apa? Baik. Baik. Sampai pada satu titik, Tuhan bilang enggak baik. Ada di mana ayatnya saudara? Di pasal berikutnya. Ya kan? Tuhan melihat Adam seorang diri. Dan dia berkata apa? Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ya. Ini berbicara tentang apa? Relasi. Kalau kita diciptakan dengan pola kita, ya, maka saya percaya Tuhan pengen kita hidup itu, kita dikasih kapasitas untuk berhubungan, berelasi. Nah, lihat saudara, di dalam Lukas 3, 21, 22, ini 3 pribadi ini hadir. Jadi Alkitab menulis, ya, saya pernah diundang, Pak, tolong ini persekutuan tapi bikin seminar Tritunggal. Ya kan? Ada orang bilang, wah itu rekayasanya orang Kristen aja, Tritunggal itu. Enggak ada, coba lihat, ada gak ayat Tritunggal di Alkitab? Memang tidak ada, saudara. Tapi ketika Bapa, Putra, Roh Kudus menyatakan diri, ada. Lukas 3 ayat 21, 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Sang Putra Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Baca 1, 2, 3 dan Roh Kudus. Jadi ada Putra, ada Roh Kudus. Ya, dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Suara siapa ini saudara? Bapa.
engkaulah anakku. Nah kalau dia bilang engkaulah anakku berarti dia siapa? Bapak, ya, anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Lihat bagaimana mereka saling berinteraksi satu. Dan ini juga tertulis dalam Injil Matius, Injil Markus, dan yang luar biasanya apa saudara? Injil Yohanes. Matius, Markus, Yohanes, ini belajar Alkitab sedikit ya saudara. Itu disebut Injil Sinoptik. Jangan salah mikrotik, itu Injil mikrotik, salah bukan ya. Injil Sinoptik. Kenapa saudara? Injil Sinoptik itu saling mengutip. Apa yang ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas, kadang sebaliknya. Dan seterusnya. Tapi Injil Yohanes rada beda, ya kan? Semua Injil kalau sudah perhatikan misalkan menuliskan tentang kelahiran Yesus. Yohanes enggak. Yohanes dimulai dengan pada mulanya firman, sang firman. Dia menyatakan siapa Kristus dalam konteks pewahyuan universal, saudara. Bahwa dia adalah sang firman, sang putra. Ya, tapi anehnya dituliskan peristiwa ini tidak persis seperti yang tapi dia bilang aku bersaksi. Ketika sang putra dibaptis Bapa, ya, Roh Kudus dalam pribadinya menyatakan dirinya. Nah, saudara, kalau kita diciptakan begini ya, seharusnya ini jadi sesuatu yang signifikan buat kita. Ya kan? Saudara, kenapa signifikan? Saya ketika ketemu ayat ini, saudara, waduh saya kaget ya. Ini jelas sekali Amsal 18 ayat 1 bilang begini, makanya ya orang kalau dalam hidupnya itu enggak punya relasi, itu jadi orang aneh, saudara. Di lingkungan perumahan saudara atau di lingkungan tempat di mana saudara tinggal, misalkan ada satu orang yang enggak pernah mau berhubungan dengan tetangga, dengan orang lain. Sekalipun ya di Surabaya ini ya enggak kayak di desa atau di daerah ya di mana orang tuh saling kenal. Tapi kalau yang namanya orang bertetangga pasti ada relasi. Saya tiap jalan pagi ya hampir tiap hari saudara. Kecuali biasanya hari Minggu dan besok itu saya absen. Ya. Kenapa? Ya karena kita ada persekutuan staf pagi-pagi ya saudara. Di tempat saya, karena hujan ini. Di tempat saya itu ada grup jalan pagi, saudara. Jadi ya saya sering kali ketemu, sekalipun di kota besar seperti Surabaya, orang tuh tetap pasti kalau tadinya nggak ada grup itu, kabeh melaku dewek-dewek. Tapi kemudian, oh ya shalom, enggak ngomong shalom, enggak, selamat pagi, pendeta kebiasaan. Oh ada yang shalom, ada satu pendeta juga di tempat saya, hamba Tuhan. Shalom Pak Daniel, pagi Pak Pendeta, orang berelasi. Tapi kalau ada orang di perumahan kita itu, yang enggak pernah mau kumpul orang, kita bilang apa saudara? Cek situ itu rada aneh. Ya kan? Acara 17-an enggak muncul. Acara bersih-bersih lingkungan enggak teko. Oh no, enggak. Ojo-ojo bandar narkoba. Ini lihat ayat ini. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Terjemahan bahasa Inggris lebih jelas. Bunyinya sama, lain yang pertama saudara. Tapi lain yang kedua itu yang bahaya. Dibilang he rages against all wise judgment. Tidak hanya amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan, tetapi amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan yang bijaksana. Ini istilah Surabaya apa? Wong karepe dhewek. Orang yang menyendiri, orang yang mengisolasi dirinya, the man who isolates himself. Gak kena dikandani, terjemahan Surabaya. Kenapa? Karena memang dia enggak suka bangun hubungan yang benar. Padahal manusia diciptakan untuk bisa berelasi. Memang orang itu pembawaannya, temperamennya sendiri-sendiri ya. Saya punya 2 anak, dua-duanya cowok, saudara tahu. Yang nomor 1, koncone searat-arat saudara. Dia senang sekali berteman. Ya,
Jadi dulu waktu dia sekolah itu tiap kali ganti kelas, ganti versi. Dia temannya banyak, dia kenal banyak. Satu kali saya pulang dari pelayanan gereja kita di Vietnam, hujan kayak gini saudara. Ditunda penerbangannya dari Saigon ya ke Singapura, ditunda 2 jam. Tutup Singapura, ditinggal pesawat saya. Saya bilang ya itu kebetulan naik SQ ya, mereka tanggung jawab. Saya bilang find me another tiket. I need to go home. Karena malam itu perayaan Natal Komsel saya, saudara. Oh dia bilang this is the last flight to Surabaya. There is no other flight except you use pesawat sewaan. Oh ya larang gak iso. Akhirnya saya dengan ada kurang lebih kira-kira berapa itu ya? 8 orang Surabaya, saudara. Ditidurin di satu hotel. Bagus sih hotelnya. Ya. Waktu lagi makan malam kan kumpul, saudara. Nah rupanya ada peserta itu yang di situ tuh anaknya kuliah di Singapura. Anaknya datang, saudara. Saya nggak kenal. Lalu tiba-tiba dia bilang, papanya Terence ya. Saya bilang, oh iya kok kamu tahu? Iya Terence koncoku SMA. Temennya di mana-mana. Dia nggak bisa kalau nggak ada orang. Ya kalau di rumah dia di bawah, di lumane duk naik atas naik kamar saya. Ngobrol. Habis itu dia bilang, Pak aku tak pergi rumahnya koncoku ya. Di gang itu, gang lain itu ada rumah teman pergi. Nanti balik lagi. Adiknya bertolak belakang. Temennya enggak banyak, saudara. Tapi adiknya kalau berteman itu kekal. Saudara percaya enggak? Kemarin dia ketemuan sama temennya. Saya tanya, Jess, itu koncomu kelas piro? Dia ketawa, itu koncoku TK. TK koncoan sampai kuliah, sampai lulus kuliah masih koncoan. Tapi pada intinya berhubungan. Amin saudara. Coba cek hidup kita nih. Kita ini sendirian, enggak mau tahu orang, enggak peduli orang. Ya kan cuman saya aja sama Tuhan. Loh, saudara tidak diciptakan dengan kapasitas seperti itu. Sebab gagal di dalam berelasi bikin banyak kerugian buat kita saudara. Ya, dalam Ibrani 12, misalkan ini lihat ayat 14, 15. Ya, berusahalah. Artinya apa saudara? Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar, apa saudara? Jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, berusahalah hidup damai, bangun hubungan yang sehat. Sebab kalau tidak demikian kata firman Tuhan, maka akan muncul akar pahit yang menyebabkan apa? Kerusuhan. Itu juga sebabnya kenapa Tuhan minta kita, nanti kita lihat saudara, untuk hidup dalam pengampunan. Sebab kalau gagal mengampuni, saudara hidup, saudara simpan kepahitan dalam diri saudara. Agar jangan timbul akar, dan akar pahit itu bikin rusuh. Dan bikin apa? Kecemaran. Coba orang kalau kepahitan, saya mungkin sakit hati sama siapa ya di sini. Sama Poppy itu saya kata. Poppy ini kalau mimpin pujian atau apa nih jadi singer nih, gaya nih modelnya pencilaan kayak ngono. Gak seneng aku. Saya tegur Poppy saya tegur, dia memberontak saudara. Saya gak seneng. Saya gak bereskan. Saya gak melepaskan pengampunan. Ya, apa yang terjadi saudara? Tiap kali lihat Poppy, bawaannya ngamuk. Dan menurut penelitian, saya beritahu ya saudara. Ini beneran loh saudara. Salah satu efek daripada kepahitan itu kanker. Jangan dibalik ya saudara. Jangan bilang, tiap saudara doain orang kanker. Ini gara-gara kepahitan. Enggak harus. Tapi kalau orang kepahitan bisa kanker. Baik kanker, penyakit kanker maupun kantong kering. Karena berkat tertutup. Ya kan? Dan orang kalau kepahitan bawaannya
Ketemu lagi sama orang. Ternyata podo-podo gak senengnya sama Poppy. Waduh saudara, Poppy itu Pak Daniel memang orangnya, aduh itu Ambon satu itu. Ya, ini Ambon beda nih, aduh aku duwe Ambon konco liyane api. Iki tok sing elek iki. Oh ngono ya. Oh pancen wah kita saling bertukar kepahitan, Saudara. Ketemu sama orang lain, ketepaan, kepahitan pisan mbek Poppy. Akhirnya kita bikin partai PKI, Partai Kepahitan Indonesia. Saudara, orang bilang Pak, tapi memang bangun hubungan itu enggak gampang. Kenapa? Karena ini loh saudara, dosa. Kapan hubungan manusia rusak? Saya mau nanya saudara, ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka harmoni enggak saudara? Oh iya. Karena Eden itu artinya delight. Sesuatu yang pleasure, itu Adam. Eden. Ya, makanya di luar Eden jadi apa? Edan. Lah ya, nih saudara, dosa. Tuhan bilang siapa yang memberi tahu kepadamu bahwa engkau telanjang. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau untuk makan itu? Manusia itu menjawab, Tuhan ampuni aku, itu memang salahku. Tidak saudara, ini awal rusaknya hubungan. Saudara tahu enggak sebelumnya waktu Hawa dibawa sama Tuhan, sama Adam. Adam ngomong apa saudara? Kayak pada waktu Pak Rendra ini ketemu Eva, engkaulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Robert juga dulu gitu. Robert ini lama sekali sendirian saudara. Ketika mata bertemu mata, dari mata turun ke dompet. Enggak ya Bet ya, dari mata turun ke hati. Puisi cinta keluar. Orang kalau jatuh cinta itu mendadak jadi pujangga saudara. Tapi waktu dosa masuk, dia bilang apa saudara? Perempuan yang kau enggak pantas toh ya. Tadi sayang-sayang. Ya, yang sayangnya berubah jadi wayang. Ya kan? Perempuan, bahkan dia nuduh Tuhan. Gara-gara Tuhan. Bawa si biang kerok ini. Ya iki loh, gara-gara makanya aku saiki rusak. Dosa itu menyebabkan hubungan rusak. Tapi bukankah semuanya diselesaikan di kayu salib? Betul enggak saudara? Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia ngomong apa saudara? Dia melepaskan pengampunan. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan datang untuk rekonsiliasi, salib, vertikal, horizontal. Mendamaikan hubungan yang rusak kita dengan Tuhan. Dan satu terhadap yang lain, saudara. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membangun relasi di dalam kehidupan kita? Saya akan tutup dengan ini. Roma 12 ayat 17. Tapi bukan berarti kalau saya bilang saya tutup itu khotbah selesai, enggak. Ya. Masih 15-20 menit lagi saudara. Sabar ya. Waktu saya masih 21 menit 28 detik. Ayat 17 bilang janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik. Bagi siapa? Semua orang. Orang bencekno, orang nyenengno. Ya kan? Saya pernah beli satu buku judulnya 9 Types of Difficult People. Jadi memang diakui. Difficult people itu wong aneh, wong angel. Difficult itu sulit, orang sulit. Sulit diatur, sulit dikandani, sulit dihubungi, termasuk sulit dihubungi lah bencekno. Ya, orang sulit ada. Tapi Tuhan bilang lakukan yang baik. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Oke ya, hiduplah dalam perdamaian. Dengan siapa saudara? Semua orang. Jangan mau kalah sama Roma Irama. Roma Irama dulu nyanyi, perdamaian, perdamaian. Jangan mau kalah. Usahakan kata Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah
Hakku. Jadi ojo, oh iku entenono yang ketemu ya. Wow, pemane wong Surabaya. Petrus pernah nanya Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? 7 kali? Oh itu ciamik loh saudara. Nek wong Surabaya berapa kali? 3 kali, wis ping pindho, tak kaplok. 3 kali tok, Petrus ciamik. 2 kali lebih, betul enggak? 7 kali, tidak katanya Tuhan Yesus. 70 kali, 7 kali. Kapokmu kapan? 70 kali 7 berapa saudara? 490. Wah saudara bilang, tak ampuni 489 sepisan mana enten. Tidak, itu 490 dalam 1 hari. Petrus itu praktikal dia mikirnya. 7 kali tah? Oh enggak. Artinya apa? Tuhan mau kita punya gaya hidup mengampuni, saudara. Ya. Nah, Tuhan bilang pembalasan hakku. Tuhan adil, amin saudara. Jangan khawatir, akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Baca ayat 20 sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Nanti saya jelaskan soal bara api itu. Beberapa kita bilang, puji Tuhan. Arengnya sate sing ngabang iki lho. Dideleh di atas endase. Belonyot kapokmu kapan. Ternyata bukan begitu maksudnya. Saya dulu juga khotbahnya gitu. Jemaat langsung tepuk tangan. Amin. Itu yang hidup dalam dendam itu saudara. Amin. Kapan ya Tuhan? Kapan pengenapan? Bagaimana kita bisa berelasi dengan sehat? Belajar memahami sesama. Saudara memang bukan lulusan fakultas psikologi atau saudara psikiater, saudara, tapi ayo kita belajar saudara. Ya, saudara tahu enggak? Orang di luar sana ngerti hubungan itu penting. Makanya ada fakultas komunikasi. Secara khusus diajari. Ada fakultas psikologi itu untuk apa? Untuk relasi. Bahkan tahun berapa itu ya? Ada seorang tokoh Daniel Goleman namanya. Sekalipun menurut cerita yang menemukan pertama itu bukan Daniel Goleman. EQ. Ada IQ. IQ itu kepandaian, intelligent quotient. Ada emotional quotient. Itu bicara hubungan. EQ. Saya beli satu buku judulnya unik saudara. Why a student working for C student. Kenapa murid dengan nilai A, which is artinya dia anak pinter, jadi anak buahnya murid yang nilainya C. Itu berarti rata-rata, lolos bukan lulus, saudara. Kenapa yang C ini berhasil ketika bisnis? Kenapa yang pinter A ini gagal? Karena sing A ini ndak pinter bangun relasi. Ndak pinter bangun hubungan. Konco gak sepiro, tambah situk maneh sombong, wes mari wes. Yang C ini orangnya baik, hubungan waduh wes jincai lah. Wah, coba ya Tuhan Yesus satu kali pernah ngomong, anak-anak dunia lebih pinter dari anak kerajaan. Perumpamaan itu ada di mana saudara? Perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Pernah tahu ya? Ya kan? Aku akan datang kata bosnya. Wow, pinter dia, cepet-cepet. Saudara sing utang-utang dicelui, kon utang piro? Bikin surat utang baru, utangmu piro? Cetiau, ganti gopek jeng. Utangmu mumpung sincia iki ya. Utangmu piro, utang dikurangi semua sama dia. Saudara tahu enggak kenapa dia begitu? Dia bilang aku nih ya kerja kasar enggak bisa, kerjaku yo koyo ngene iki. Nek aku dipecat aku njaluk tolong sapa? Dengan dia kemudian membebaskan utang orang-orang ini, dia menanam kebaikan. Semua ini utang budi sama dia. Nanti nih aku dipecat, gampang tak tekosi aku tulung ono Pak. Oh. Nangkep maksudnya saudara. Pentingnya sebuah hubungan. Satu kali ada seorang bapak perlu beli vacuum cleaner. Tahu vacuum cleaner saudara?
penyedot debu. Dan bapak ini pergi ke sebuah toko dan bertanya tentang produk vacuum cleaner dengan agen penjual yang ada di sana. Kalau yang ini ya apa? Kok merek sing ini ya apa? Dan orang ini menjelaskan dengan ahli, saudara. Giliran tuku, bapak ini nyebrang jalan. Pergi ke toko yang satunya dan dia beli vacuum cleaner dari agen yang ada di toko itu. Koncone ngomong, kowe iki aneh. Sano tuh sing tadi itu. Apa kon kok tuku ndek kene? Kok gak ndek toko sing kono? Dia bisik kon tak kandhani yo. Agen sing mau iku bencekno, tapi pinter. Makanya saya tanya produk sama dia, tapi agen yang toko iku wonge nyenengno. Ramah, baik. Oh, bos. Masuk bos. Wes ngombe. Guru tak jupukno ya ngombe. Belum tanya beli, belum. Seneng dia. Jadi aku nek tuku ndek seberang. Tapi nek takok produk nek kono. Pantas yang C ini saudara jadi bos. Yang A itu jadi pegawainya. Renald Kasali itu kan profesor ya. Dia bilang satu hal yang harus dimiliki oleh Gen Z. Karena mereka sudah masuk ke dunia kerja. Apa itu? Membangun jejaring. Jadi mesin duwe konco. Ya kan? Harus bangun hubungan. Wiki kenal, kono kenal. Ya saudara ya. Caranya gimana? Ayo kita memahami sesama. Makanya dibilang jangan balas kejahatan, lakukan apa yang baik. Sedapatnya kalau hal itu bergantung pada hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Cari musuh gampang enggak saudara? Cari musuh gampang enggak? Gampang, sebelah saudara kaploken. Masuk sak gereja, metu moro-moro dikaplok ndase. Pak! Wes, mari wes. Lebih gampang mana nyari teman apa nyari musuh? Nyari musuh. Tapi Alkitab bilang ayo. Sebaik kalau kita bisa berteman, kenapa tidak? Ya kan? Caranya gimana saudara? Ya mesti berbuat baik kata firman Tuhan. Ya. Saya dulu paling enggak suka sama tukang parkir di Surabaya ini. Tukang parkir Surabaya ini punya sebuah attitude yang sangat buruk. Waktu kita parkir dia enggak ada, wayai mulai muncul. Nah, beberapa saudara guyu. Yang guyu pasti ngalami kan? Yo, wis parkir wangel-angel, panas, motor regono power steering, parkirnya paralel. Itu Via Dolorosa itu saudara. Wangel gak ono sing ngandani, wah setengah mati. Kadang-kadang bojoku jadi tukang parkir. Ya kiri ya lurus, mundur. Wayai mulai tukang parkirnya muncul. Prit. Loh karepe dhewek wong iki. Pendeta jadi pendekar. Satu hari saya bertobat, saya bertobat saudara. Ya jadi kalau saya kasih duit parkir ya tak lebeni. Saudara tahu enggak? Cuman nambahin 1.000, 2.000. Saya jadi bos. Tiap kali datang, bos, kene bos. Nek mulai ini ya apa bos kabarnya bos. Jadi mau jadi bos di Surabaya gampang. Kasih tahu kiri kanan, bayar parkir lebih non. Yuk memahami sesama saudara. Orang yang gampang, yang sering melukai orang lain, biasanya orang itu orang terluka. Rick Warren bilang, hurting people often hurt others. Orang yang terluka cenderung melukai apa? Orang kalau pahit, ya, kalau dia orang yang tajam, omongannya kecut pasti. Soalnya jerone kecut. Betul enggak saudara? Ya. Enggak usah jauh-jauh lah saudara. Orang kalau lagi lapar dijai diskusi, ngamuk enggak? Ya siku ae. Karena dalamnya kosong. Pahami sesama saudara. Ya, tapi juga melepaskan pengampunan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu menuntut pembalasan. Beri tempat kepada murka Allah. Lepaskan pengampunan. Bahkan dikatakan jika dia lapar kasih makan, haus kasih minum. Dengan demikian kau menumpuk bara api. Ini tahu enggak menumpuk bara api ini?
Saya sekolah Alkitab baru ngerti maksudnya, saudara. Jadi ketika Paulus menulis ayat ini, saudara, Roma ya, Eropa kan 4 musim. Itu kalau winter, musim dingin. Maka zaman dulu ya, enggak kayak itu kan abad pertama, saudara, enggak kayak sekarang, abad modern ini. Maka mereka di setiap rumah itu menyimpan bara api. Number 1, bara api itu ditaruh di tungku, disimpan. Nomor 1 untuk penghangat ruangan, heater. Karena dingin kan, ya musim dingin. Tapi nomor 2 gini saudara, untuk masak. Kalau butuh-butuh. Nah, yang jadi masalah kalau bara api itu habis. Atau itu kan bara api mesti dirawat, saudara. Dikipasi, kan gitu ya. Telat ngipasi, mati, padam, jebret. Maka si pemilik rumah ini akan datangi tetangganya. Ketok pintu. Ya, Bu, boleh enggak saya minta bara api? Nah, saudara, bara api ditaruh di tungku, bawanya ditaruh di atas kepala. Jadi menumpuk bara api di atas kepala, itu tidak bicara apa? Pembalasan yang menyakitkan. Tidak, itu bicara soal damai sejahtera. Ketika kita melepaskan pengampunan, saudara, ada damai sejahtera. Sebenarnya gini loh saudara, ketika kita mengampuni, itu bukan untuk keuntungan orang yang kita ampuni. Ketika kita mengampuni, sebetulnya itu untuk keuntungan kita sendiri. Ya, karena kalau saudara mengampuni kan doa yang diajarkan Yesus, dia bilang apa? Ampunilah kami. Seperti apa? Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Siapa yang lebih untung saudara? Kita. Lebih daripada itu, saya beritahu, sebuah studi dibuat di Harvard University. Studi psikologis. Orang yang mudah mengampuni, dikatakan, lebih sehat jiwanya. Ya, pasti saudara. Saudara kadang-kadang saudara tidur tidak tenang, ya. Kenapa? Karena mengingat kesalahan yang orang lain buat pada hidup saudara. Utang gak dibayar, ora iso turu. Sing utang turune enak ngorok-ngorok. Tuh. Makanya kan saya bilang tadi, ketika kita melepaskan pengampunan, itu keuntungannya untuk kita. Gak pantas lah saudara. Gini ya, ini dinamikanya pengampunan ya. Saya kasih contoh aja saudara. Saya bermasalah dengan Pak Cinang. Cuman karena di gereja, oh ya kan kita ya mesti baik ya. Saya kelihatan baik, oh shalom Ko Cinang, ya kyonghi ya. Wah, padahal saya, coba saya mau nanya sama saudara. Pak Cinang duduk agak deket sama saya. Tadi penyembahan tuh muji Tuhan. Bisa enggak saya muji Tuhan dengan tenang? Enggak bisa. Saya lihat Pak Cinang. Gaya nih nyanyi-nyanyi, keploan, gaya nih nyembah, meliuk-meliuk, utang gak dibayar. Bisa paham saudara? Siapa yang kehilangan berkat? Betul? Tapi kalau saya melepaskan pengampunan, wis gak apa-apa. Anggap nabur. Kalau nabur pasti nuai. Saya bisa sejahtera gak saudara? Bisa. Ya. Nanti kalau saya khotbah lagi kita belajar saudara. Itu the blessing of forgiveness. Ada berkatnya ketika orang apa saudara? Mengampuni. Pahami sesama. Kita disakiti, lepaskan pengampunan. Yang terakhir, pemain musik bisa kembali. Berelasi dengan seksama. Bukan sesama, seksama. Ya, Galatia 6 ayat 10 bilang, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang, tapi lihat itu. Tetapi baca keras ya, 1, 2, 3. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Oh berarti berelasi itu ada prioritasnya. Enggak pukul rata, enggak sama semua orang. Jelaslah saudara. Saya kasih contoh saudara. Telepon, pernah enggak saudara ditelepon seseorang, lalu tiba-tiba ketika ngobrol sama orang ini ada telepon lain masuk. Pernah enggak saudara? Mungkin sering ya. Ya kan? Saya ditelepon sama teman saya, apa kabarnya Den? Wah ngobrol asik, telepon masuk, jebret. Dan muncul namanya yang nelpon, Timotius Arifin. Saya bilang teman saya, dilok ya, iki penting iki. Engko tak telepon balik. Prioritas, jebret. Ya Pak, hubungan ada prioritas. Seperti saya bilang tadi, enggak semua di dunia ini pantas untuk dapat perhatian saudara. Setuju gak saudara? Ya, enggak semua saudara. Makanya memang ya saudara ya, ada, nah ini lihat. Hiduplah dengan memiliki prioritas dalam hubungan karena kita memang tidak bisa memperlakukan setiap orang sama. Ini tulisanku nih, ini sebetulnya terimalah itu di bawahnya terpisah. Karena yang tulisan terimalah itu kutipan. Jadi tolong dibenakno ya. Jadi saya bilang enggak semua kita bisa perlakukan sama. Baik iya, baik harus sama semua orang. Tapi memperlakukan sama nanti dulu. Enggak samalah cara saya memperlakukan Pak Rendra misalkan sama cara saya memperlakukan orang yang saya enggak terlalu kenal. Prioritas waktu, prioritas perhatian, prioritas bantuan. Nangkep maksudnya saudara. Kenapa? Ini tidak tahu siapa yang ngomong ini. Tapi benar dia bilang, terimalah orang apa adanya. Tetapi apa saudara? Tempatkan mereka sesuai dengan porsinya. Ya, itu cara berhubungan yang sehat. Saudara lakukan, saudara kerjakan. Saudara bisa punya banyak teman, tapi juga saudara juga berelasi itu dengan hikmat. Ada orang tuh yang gampang banget dibujui. Aku nih ya Pak ya heran ya, kok cek gampangnya dibujui ya kon goblok. So, enggak ada. Seperti ada kutipan bagus. Oh ya, saya dikasih nasihat sama Pak Jeffrey Rahmat. Den, kalau kenal itu harus dengan sebanyak mungkin orang. Tapi berteman baik harus dipilih. Nah itu prioritas. Kenal dengan sebanyak mungkin. Tapi bersahabat harus dipilih. Karena dengan siapa saudara bergaul, suka tidak suka, saudara akan jadi seperti dia. Amin saudara. Kedekatan itu menyebabkan terjadinya penularan. Jadi bukan cuma virus COVID kayak dulu itu. Tapi juga karakter dan sifat. Barang siapa berteman dengan pemarah, kata Amsal. Hati-hati. Ya, nanti kamu juga jadi pemarah. Terbiasa dengan perilakunya. Barang siapa berteman dengan orang yang suka menghina, suka ngenyek. Ada enggak saudara orang sing bawaannya itu ngenyekan? Ya kan? Nggono apa dinyek mbek dhek. Bojone dhewe dinyek. Apa maneh wong liya? Berteman dengan si pengenyek ini saudara. Nanti enggak sadar, saudara juga gampang ngenyek. Berteman dengan orang yang negatif, berteman dengan orang yang suka komplain. Berteman dengan orang yang suka apa? Mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Ngomel. Saudara terbiasa dengan mereka. Saudara jadi gampang ngomel. Jadi berteman dekat. Tolong dipilih saudara. Pilih yang pantas. Pilih konco sing apik. Ya di Komsel saya ada satu bapak. Pak Daniel, Koden. Koden kalau pelayanan aku pelok ya. Iya berapa kali ketemu Pak Arifin. Terus Pak Arifin satu kali ketemu. Pak Arifin uyot, Pak Arifin ngeliatin gini. Bareng Pak Daniel ya, iya. Jadi pendeta kowe Kak Suwe. Berteman sama pendeta lama-lama jadi
pendeta. Yuk bangkit berdiri saudara. Haleluya. Ada yang bilang kalau gitu saya tak berteman dengan konglomerat aja Pak. Nanti lama-lama saya jadi konglomerat. Silahkan. Tapi berteman dengan konglomerat ada biayanya. Ya, dan biayanya enggak murah. Ayo. Ketika hatiku telah disakiti. Amin. Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ubahlah hati kami untuk mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Oh, ubahlah hati kami untuk mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saudara, bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita? Tuhan Yesus bilang jadilah peacemaker, pembawa damai. Lawannya pembawa damai apa saudara? Troublemaker. Orang yang pandai membangun hubungan. Saya nggak ngajari saudara selalu mulut manis ya saudara. Ada orang tuh aduh saudara. Dulu di sini itu ada salah satu pengerja itu ya, itu mulman habis-habisan saudara. Kalau saya khotbah begini turun ketemu dia, aduh Pak Daniel, tidak ada khotbah yang saya dengar sehebat Pak Daniel, aduh keri telingaku. Saya nggak, ojo kaken goreng. Saudara, enggak, bukan itu maksudnya saudara. Tapi baiklah kita belajar untuk, coba saudara lihat ya. Alkitab mencatat ketika Yesus menderita, saudara justru orang yang tadinya berantem, Herodes dan Pilatus, itu gak akur. Tapi Alkitab bilang waktu Yesus menderita mereka diperdamaikan. Jadi hoping siang ho. Bukan hoping ciak kuping. Ada lagi satu kalau anak muda bilang hoping ciak darling katanya. Tahu hoping ciak darling? Pacarnya direbut ya saudara ya. Tapi kita boleh jadi pembawa damai. Bukan troublemaker, tidak. Mari kita minta hati seperti hati Tuhan. Kalau kita disakiti, Alkitab bilang lepaskan pengampunan. Saya tahu tidak mudah saudara. Dan saya tambahin satu lagi. Pengampunan itu tidak berarti ketika saudara melepaskan. Tuhan tidak menuntut saudara terus kemudian langsung bisa berbaik-baik ria dengan yang tidak. Pengampunan itu sebuah proses saudara. Nomor satu, keputusan. Amin saudara. Kita memilih untuk kita melepaskan pengampunan. Tapi Pak, jujur Pak, saya kalau lihat dia masih rodok jengkel, enggak apa-apa. Tuhan ngerti kok saudara. Ya, Bapak enggak tahu dia orangnya bahaya Pak. Ya jaga jarak, tapi tetap oke. Ya kan, intinya adalah saudara jangan pernah sampai pelihara kepahitan dalam diri dan hidup saudara. Tahukah saudara bahwa kepahitan itu pijakan untuk iblis ada di sana. Makanya doa Bapak kami itu kalau saudara lihat di bagian akhir. Setelah Yesus berkata ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan dia bilang apa saudara? Lepaskanlah kami dari pencobaan. Baru ditutup dengan anak kalimat terakhir. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Ketika pengampunan dilepaskan, maka kita dilepaskan. Deliver me. Itu terjemahan bahasa Indonesia bilang dari yang jahat. Terjemahan bahasa Inggris berkata dari si jahat. Deliver us from the evil one. Dari si jahat. Yang jahat dan si jahat beda enggak saudara? Beda. Yang jahat itu perbuatan. Si jahat itu lakone. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita dilepaskan dari si jahat. Siapa itu si jahat saudara? Hah? Si jahat itu siapa? Oh tonggoku pak, iku pak. Oh iku besanku pak. Oh bukan, si jahat itu iblis. Makanya gagal ngampuni saudara. Saudara kasih apa? Dasar pijakan untuk iblis bisa ganggu hidup saudara. Tapi ketika kita melepaskan pengampunan, kita dilepaskan dari si jahat. Dan kerajaannya dinyatakan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Ayo tutup mata saudara. Saya enggak tahu ada enggak saudara sini yang masih pegang sakit hati, pahit, marah, dendam, geram, benci, jengkel, merongkol saudara. Malam ini minta kasih karunia Tuhan. Pelan-pelan aja sebut namanya. Saya ampuni dia Tuhan. Jangan mau ada dasar pijakan iblis buat hidup saudara. Karena saudara dipanggil untuk diberkati. Bukan untuk gagal, bukan untuk apapun. Bapa tolong umatmu. Kalau ada yang hatinya terluka, kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Terobosi setiap hati. Pulihkan Tuhan. Pulihkan hati yang terluka. Hanya Engkau yang bisa restore our heart. Kami enggak mau Tuhan simpan kepahitan. Kami enggak mau Tuhan simpan sakit hati. Tuhan kami enggak mau terluka karena kami nanti bisa melukai orang lain. Dan biarlah malam hari ini kami pulang dengan kemerdekaan. Pulang dengan kebebasan. Deliver us from the evil one. And let your kingdom come. Your will be done in our life. On the earth as it is in heaven. Di bumi ini seperti di surga. Terima kasih hamba mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh sama-sama belajar firman-Mu. Materaikan kebenaran dalam hati batin pikiran kami. Biar ini kami bawa di dalam seluruh aspek hidup kami. Di minggu yang baru ini. Di bulan yang baru ini. Dan juga di tahun yang baru ini. Kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin.